Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Berapa kali antum salawat kepada Nabi hari ini sallallahu alaihi wasallam? Ada 200? Belum. 190? 100? Nggak ngitung juga, wallahu alam gitu kan. Ahibati fillah, kita diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat transit. Ya bisa dibayangin ya. Ana dari Jember datang ke Bekasi ngelihat ada rumah dijual. Kepikiran mau beli, nggak ada. Ana nggak lama di sini. Jadi ada apa? Dunia pun kita nggak lama, tapi kita banyak beli ini, beli itu. Loh, antum mau berapa lama tinggal di sini? Ya sebentar, Ustaz. Mungkin 70 tahun kalau nyampe, Ustaz. Loh, gimana antum punya rumah mau ditinggal? Ya itu sayang sebenarnya. Sayang. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mengabdi kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan, beribadah kalian kepada Allah. Oh, saya beribadah kepada Allah. Tapi ingat kata Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ada orang ahli ibadah tapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Oh, saya haji, Pak Ustaz. Saya berangkat haji tahun ini. Tahun kemarin saya berangkat haji. Tahun sebelumnya saya berangkat haji. Tahun sebelumnya saya berangkat haji karena saya petugas haji. Kan antum tahu petugas haji itu berangkat tiap tahun bukan karena kepingin berangkat haji, karena petugas sih gimana berangkat lagi. Baik, ketika orang berangkat haji, apakah dengan itu berarti dia selamat dari kesyirikan? Belum tentu. Makanya Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan itu makna la ilaha illallah. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah terbesar, terpenting, terutama, dan itu syarat masuk surga. Makanya dikatakan kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Baik, setelah itu perintah apa yang kedua? Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bicara surga yang tersembunyi jemaah, orang tua kita sebenarnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid, ini hadis Abu Dzar, Abu Darda, ana lupa. Ketika ada seorang yang dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Siapa yang disuruh cerai sama orang tuanya? Ada? Masya Allah. Ada. Mana hadiahnya jemaah? Roti paling enggak antum ngasih hadiah itu. Iya, ada orang tua yang nyuruh menceraikan anaknya. Mungkin dia sakit hati sama menantunya. Mungkin dia melihat anaknya setelah menikah berubah. Berapa banyak orang tua itu yang tidak ingin anaknya cepat menikah karena dia takut, Ustaz, anak-anak kok menikah? Nih anak, Ustaz, berbakti aja belum, Ustaz. Dia belum pernah berbakti, Ustaz. Dia mondok, kami yang biayain. Dia kuliah, kami yang biayain. Tahu-tahu dia mau menikah, kami juga yang biayain. Kapan dia berbakti, Ustaz? Ada yang
coba tunjukkan kebaktianmu. Tapi kadang-kala anak ini mengatakan, Ustaz, anak kalau nggak menikah, anak takut. Walhamdulillah Allah kasih rezeki sama orang tua anak. Maka bagaimana antum memastikan kepada orang tua antum akan tetap berbakti setelah menikah? Nggak ada ceritanya sudah menikah, oh saya punya istri. Karena ada seorang ayah yang dia menangis di hadapan anak. Dia mengatakan, ya dia sudah anak anggap orang tua anak. Dia mengatakan Syafiq, dia panggil anak Syafiq. Syafiq, dia punya abang tuh. Kayaknya durhaka sekarang sama bapak. Nangis dia cerita, anak ngomong. Anak juga anggap dia abang anak. Anak ngomong, bang, abang ini harus berbakti sama orang tua lah. Loh, anak punya istri, anak punya anak. Anak sampaikan, bang, walaupun abang punya istri, punya anak, pangkat abang itu tetap anak. Gak pernah bergeser sesenti pun. Gak ada cerita yang bergeser. Oh, engkau menikah, pangkatmu bukan anak, tetap anak. Engkau jenderal bintang 4, pangkatmu berubah, tetap anak. Gak bergeser pangkat anak itu, jamaah. Makanya Allah katakan wabil walidaini ihsan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan berbuat baik kepada orang tua. 4 kali Allah gabungkan perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu di surat Luqman, setelah Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak melakukan kesyirikan, diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, catat itu. Walaupun orang tuanya kafir dan orang tuanya nyuruh anaknya keluar dari Islam, tetap anak wajib berbakti sama orang tua. Sampai seperti itu loh. Loh, masa Ustaz? Iya. Makanya kita itu punya kitab pedoman hidup kita, Al-Quran. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, apa aja bentuknya, bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuh dan taat kepada keduanya. Jelas, nggak boleh patuh. Tapi apa kemudian kita durhaka? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, dampingi, kawani, jadilah engkau sahabat buat kedua orang tuamu di kehidupan dunia ini. Walaupun dia belum masuk Islam, kok maksudnya sahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagian kita, Ustaz, ana Masya Allah, ana selalu di soft pertama. Ya, ada yang terputus tadi cerita ana, jemaah. Anak yang disuruh menceraikan istrinya. Dia tanya kepada Abu Darda, kalau nggak salah hadisnya. Dia ngomong, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata sahabat ini, aku nggak nyuruh engkau menceraikan, dan aku juga nggak menyuruh engkau mempertahankan. Tapi aku dengar Nabi SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada 8 pintu surga, jemaah. Yang paling indah al-walid, orang tua. Terserah kau. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kau mau sudah, kau nggak usah masuk lewat pintu itu. Atau kalau kau mau, kau jaga itu pintu. Maka di sini tadi Anda sebutkan, ada orang yang rajin sholat, sof pertama, Masya Allah, dia rajin sodako, rajin berbakti. Tapi ingat, kalau kau durhaka sama orang tua, la yadkhulul jannata 'aq. Nggak masuk surga orang yang durhaka. Nggak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Oh, kok orang
orang baik tapi engkau memutuskan rahimmu, ada vonis buat dirimu. Kau nggak usah bingung-bingung, aku kira-kira masuk surga. Enggak. Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah. Kecuali diampuni sama Allah. Tapi ada vonis. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Maka suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menaiki mimbarnya. Kita sering dengar hadis ini. Kita dengar hadis ini biasanya di bulan Ramadan. Beliau di setiap anak tangga itu mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Maka para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lamma raqaitu darajatal ula, ketika aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril berdoa mengatakan, celaka seorang hamba. Syaqi itu penghuni neraka sebutannya, orang yang syaqi. Melarat orang ini. Dia hidup di bulan Ramadan, dapat full Ramadan, selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Syaqi orang. Thumma qala syaqiyun abdun adraka walidai. Sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yudkhilahul jannah, ternyata nggak bisa memasukkan dia ke surga. Artinya di rumah antum ada pintu surga, nggak bisa bikin antum masuk surga. Antum mau masuk dari pintu mana? Oh, ana mau rajin sholat, ana mau rajin sodako, ana mau masuk dari pintu sodako. Sodako yang paling indah buat orang tuamu. Artinya pemberian yang paling indah itu buat kedua orang tuamu. Ada anak yang sakit hati sama orang tuanya. Wajarlah anak sakit hati sama orang tua, ada. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia datang bersama suaminya. Kita Ustaz, abah anak itu zalim banget sama ibu anak Ustaz. KDRT. Akhirnya ibu pisah sama bapak. Ibu pisah sama bapak, anak kelas 2, kakaknya kelas 6, perempuan. Udah, bapak nggak pernah ngurusin kita. Ibu anak kerja, jadi ART, apa jadi kerjakan. Tapi subhanallah ibu anak itu nggak pernah meninggalkan sholat malam, Ustaz, kata dia. Sampai anak-anaknya sukses, Masya Allah. Berduit anaknya 2. Ada gula, ada semut. Bapaknya nih ngelihat 2 putrinya kaya, mulai mendekat sama anaknya. Gimana Ustaz? Anak sakit hati. Tapi subhanallah ibu anak Ustaz nggak pernah nyuruh anak durhaka sama bapak. Ibu anak selalu mengatakan, nah itu bapakmu, sampai kapanpun itu bapakmu, kau punya rezeki bagi sama bapakmu. Masya Allah, betapa besarnya hati ibu ini, yang dizalimi sama mantan suaminya, bapak anak-anaknya, tapi tidak pernah membuat anak-anaknya durhaka sama orang tuanya. Karena kalau anak ini sampai durhaka, kesian nggak masuk surga gitu loh. Gimana ibu berpikir, engkau mengatakan, enggak Ustaz, anak sakit hati sama suami anak Ustaz. Setelah sukses anak-anak, kalau dia datang, enggak, jangan sampai. Nah, kalau engkau ngasih kepada kedua orang tuamu, ibu nggak ridho, nak. Nggak ada urusan, ibu nggak ridho. Iya. Engkau bagaimana sekarang? Ibu nggak perlu tahu, kau tetap berbakti sama orang tua. Tetap jamaah. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, anak sejak bayi sudah dibuang sama ibu anak. Ada.
Akhirnya dia hidup sama kakeknya atau neneknya. Ketika sukses ibunya datang, tetap itu ibumu. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita, nggak pernah. Ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Ketika ada seorang yang tawaf di Baitullah, tawaf dia aja, bawa ibunya. Sekarang mungkin pakai kursi roda bawa ibunya. Ya, ini gendong. Antum bisa bayangin ya, bagaimana kisah Uwais Al-Qarni dari Yaman, gendong ibunya. Ini orang juga gendong ibunya. Ketika dia tawaf, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bersenandung mengatakan, inni ana ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Dia mengatakan, aku ini kendaraan ibuku yang sangat-sangat nurut, kata dia. Ketika onta-onta ditakuti, dikagetin, mereka kan kaget kan, bikin penumpangnya jatuh atau apa. Tapi aku nggak pernah ngagetin demi menjaga ibunya. Dia berangkat dari Asfahan, dikatakan. Dia tanya sama Abdullah bin Umar, aturani qad jazaitu. Menurutmu kira-kira aku sudah balas nggak kebaikan ibuku? Anak merasa sudah berbakti sama orang. Jadi pada titik antum merasa sudah berbakti, ketahuilah antum belum berbakti. Ketika antum sudah puas dengan kebaktian antum kepada orang tua, ketahuilah antum belum berbakti. Itu bukti antum belum berbakti. Ini dia merasa sudah, aku yang gendong ibuku, aku bawa ibuku. Kira-kira aku udah balas nggak kebaikan ibu? Kata Abdullah bin Umar, udah. Satu rasa sakit ibumu ketika hendak melahirkanmu itu belum engkau balas, belum lagi yang lain. Maka di sini kalau ada orang punya orang tua, ya Allah jamaah, merawat orang tua itu kadangkala lebih berat daripada merawat bayi. Orang tua yang sudah sepuh, yang kadangkala keinginannya kita nggak, itu macam-macam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadha rabbul lahum uffilan karima. Ya Allah, kata Allah setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, kata Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā. Kita nggak berani sama orang tua kita. Kita butuh sama orang tua kita. Butuh sama kita, kita jadi berani. Kau butuh sama orang tua. Di situ Allah ingatkan. Posisi inilah yang Allah ingatkan. Jangan mengatakan uff. Gimana kata-kata yang mulia? Kata-kata yang susunannya indah. Kemudian intonasi menyampaikannya penuh pengagungan dan penghormatan. Orang tua tahu jemaah. Ya kita lah tahu bagaimana orang itu ngomong menghormati kita dengan orang itu ngomong tidak menghormati kita. Contoh nih, umpamanya, ayo tafadhal makan. Fadhal. Ini kan menandakan dia menghormati. Ayo tafadhal makan. Fadhal makan. Sama, kata-katanya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Kadang-kala anak ini sakit hati sama orang tua ngomong, iya. Antum sudah durhaka sama orang tua. Wallahi jamaah, itu pintu surga. Makanya terkadang kita lupa. Maka kata Nabi SAW, bagaimana nih orang yang dikatakan syaqi, orang tuanya ada, nih pintu surga, dia yang membesarkanmu. Engkau bisa ada karena mereka. Seharusnya engkau berbakti, tapi ternyata engkau nggak berbakti. Dan yang ketiga, ketika Nabi naik mimbar lagi, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seorang hamba, dzukirta indahu, yang dirimu disebutkan di sisinya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dengar Nabi kita disebut, antum jangan cuma ya
Antum masuk dalam hadis ini. Syaqi. Antum enggak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita sekali bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi biha asyra. Allah bersalawat buat antum 10 kali. Gimana nih orang dikasih fadilah tapi dia malah diem? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ahibati fillah, Muawiyah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqultu ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Tadi di awal kita bicara jihad, dzirwatu sanamil Islam, yang pahalanya udah nggak bisa dibayangin. Seorang mujahid kalau mati syahid itu, oh dengan awal tetesan darah dia diampuni. Dinikahkan dengan berapa bidadari? Berapa bidadari ya? 10, kurang banyak lah. 72 bidadari ya. Masya Allah. Ini orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini uridul jihad fi sabilillah. Aku mau ikut perang. Apa kata Nabi SAW? Hal ummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Qultu na'am, iya masih hidup. Apa kata Nabi SAW? Ilzam rijlah. Engkau tetap di kaki ibumu, jangan kemana-mana. Fathammal jannah, di situ surga. Engkau kan jihad kepingin surga kan? Loh, di situ ada surga. Makanya kadang-kala orang di depannya surga, dia berangkat ke tempat yang jauh. Jadi ada orang kalau ditanya, mana kupingmu? Ini Ustaz. Ada orang ruwet, jangan. Jadi kalau kepingin tahu orang ruwet itu, boleh kayak gitu. Padahal kupingnya inilah, kenapa tuh di sini? Enggak, supaya ada olahraga dikit. Fasammal, jadi situ ada surga. Jadi berbakti kepada orang tua ini, subhanallah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya amalan apa yang paling mulia, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu tsumma ai, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Jadi berbakti kepada orang tua ini sedang mengharap surga Allah azza wa jalla. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walid, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Para orang tua, tolong ya, jangan pernah mendoakan keburukan buat anak. Karena yang akan menderita antum sendiri. Iya. Jangan pernah mendoakan keburukan kepada diri sendiri, kepada anak, kepada kendaraan. Jangan. Takut di situ waktu mustajab dikabulkan sama Allah SWT. Berapa banyak cerita orang tua yang sakit hati sama anaknya kemudian melaknat anak. Ada seorang anak SMA, dia udah lulus, dia kepingin malam-malam jalan-jalan sama sohib-sohibnya naik mobil. Kata ayahnya jangan. Akhirnya dia merayu ibunya. Nih ibu, para ibu tolong ya, ketika ayah mengatakan tidak, maka engkau juga harus mengatakan tidak. Jangan ayah mengatakan tidak, ibu iya. Nih ibu mengatakan kepada anaknya, nanti aku rayu bapakmu. Akhirnya dua orang yang merayu bapak, si ibu sama si anak. Anu. Kata bapak, ini kuncinya. Berangkat engkau, semoga gak balik engkau. Dan betul jam 12 malam anaknya belum balik. Bingung orang tua. Dicari, berangkat ke kepolisian, betul kecelakaan.
mati anaknya. Loh, kenapa engkau bisa mendoakan kebaikan, engkau doakan keburukan? Siapa yang kemudian menderita dengan meninggalnya anaknya? Orang tuanya kan. Maka tolong jangan pernah mendoakan keburukan buat anakmu. Tapi ada orang tua yang mendoakan keburukan buat anaknya, padahal anaknya nggak salah. Ana mau tanya nih, apakah anak itu harus patuh sama orang tua dalam memilih pasangan hidup? Nah, siapa yang menikah karena keinginan orang tua? Nggak apa-apa loh. Loh, bapakmu iya, bapak anak nyuruh nikahin dia, padahal anak nggak cocok. Anak sudah ngomong sama bapak aja yang nikah pak. Tapi bapak nggak mau. Astagfirullah, bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada kondisi-kondisi yang anak nggak wajib nurut sama orang tua. Dimana kalau dia nggak nurut sebenarnya nggak ada masalah sama orang tua, karena ini urusan dia. Yang mau jalanin hidup siapa? Lu dia. Maka di masa Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang menggugat orang tuanya, dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, inna abi zawwajani. Bapakku menikahkan aku dengan sepupunya, dan aku nggak ridho, kata dia. Tanpa persetujuanku, kata dia. Dipanggil bapaknya. Kok gimana nikahkan dia? Tanpa persetujuan dia, kata dia. Maka Nabi mengatakan, jangan paksa putri-putri kalian menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Nabi tidak mengatakan kepada wanita ini sallallahu alaihi wasallam, oh engkau jangan durhaka sama orang tua, nurut sama orang tua. Enggak. Orang tua yang juga harus tahu diri dengan kondisi anaknya. Kecuali anaknya mau menikah dengan orang yang tidak benar. Tapi terkadang orang tua juga harus berpikir. Kalau ada seorang anak perempuan, kemudian dia ngomong sama orang tuanya, aku mau nikah dengan non-muslim. Apa yang dilakukan orang tua? Tidak menikahkan kan? Iya. Dia kasih nasihat anaknya. Tapi kalau anaknya maksa, dinikahkan apa tidak? Pilihannya dua. Anak itu tidak dinikahkan, atau yang kedua anaknya murtad. Mana yang dipilih sama orang tua? Gimana? Jangan ngomong tidak dua-duanya. Ada dua mudarat. Yang satu lebih besar daripada yang satunya. Kan ada banyak kan orang-orang muslimah yang nikah dengan non-muslim, tapi tetap muslimah dia. Tetap muslimah. Padahal pernikahannya tidak sah sebenarnya. Walaupun dinikahkan, pernikahannya tidak sah. Tapi itu lebih menyelamatkan daripada anaknya murtad nanti. Hilang dari keluarga. Dia mau, kalau bapak nggak mau nikahkan, sudah aku mau pindah agama. Pindah agama dia cuman. Maka perlu diperhatikan orang tua. Kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Ahibati fillah, dalam agama kita tidak ada hari ibu. Ada hari bapak. Ana sempat ditegur sama paman ana, rahimahullah. Dia mengatakan, Syafiq ini kalau ceramah ibu. Iya. Kapan bapak? Orang yang paling tertekan dalam hidup kita itu bapak. Maka nasihat anak kepada emak-emak ya, kalau suaminya datang itu sambutlah suami. Dia di tempat kerjanya, mungkin dia dimaki, mungkin dia dikasih tugas-tugas yang berat, yang engkau nggak tahu. Yang tahu istri suami datang telat. Bang, kemana telat kau? Astagfirullah,
sampai jam segini. Ngapain aja engkau? Ini udah keringetan jemaah. Bagi pulang dari Jakarta ke Bekasi ya, Anang lihat Masya Allah, banyak orang yang mengatakan Bekasi ini planet lain Ustaz. Udah dateng ya, sudah sama istrinya nggak disambut. Tolong para ibu, kalau bapaknya datang, ajari anakmu berbakti kepada bapaknya. Sampaikan kepada, nak engkau sambut bapakmu, nak engkau senyum buat bapakmu, bapakmu ini capek nak buat engkau. Bukan malah ibu ini ngomong sama anaknya, ngibain bapaknya. Kan ada mak-mak, aduh bapakmu ini nggak tahu kerjanya apa, ini itu, fulus sedikit. Iya, si anak ini jadi benci sama bapaknya. Iya mak ya, emak nemu di mana bapak? Waktu itu ditanyain sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Maka ingat, nggak ada hari ibu, nggak ada hari bapak, karena semua hari itu buat bapak dan ibu. Oke, tadi kita sebutkan bahwa wanita ini capek melahirkan anak. Tapi tahu nggak beban seorang ayah ketika istrinya mau melahirkan? Dia berpikir ya, dapat fulus dari mana buat lahir? Dia kerja, dia mungkin lembur, istri nggak tahu dia kerja ini kerja itu. Karena sebagian orang itu memang rizkinya sudah ditakar. Beda sama orang yang malas. Tapi ada orang-orang yang memang Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada orang yang Allah luaskan rizkinya, ada orang yang segitu rizkinya memang. Sampai ada seorang laki-laki ketika dia mengantar istrinya bersalin, dia ini bingung, nggak punya biaya untuk lahiran. Dia ngelihat di depan klinik itu ada motor, dia curi itu motor. Tapi karena dia bukan pencuri, dia nggak bisa dia nyuri jamaah, ketangkep dia. Artinya kadang-kala beban itu ada di diri para ayah. Maka tolong para ibu, bikin anakmu berbakti. Kesian kalau engkau punya anak durhaka, anakmu nggak masuk surga. Engkau berpikir anakmu dapat memberikan syafaat, gimana dia memberikan syafaat? Masuk surga aja enggak dia. Maka tolong bantu anak-anakmu juga berbakti kepada ayahnya. Walaupun ayahnya mungkin suka marah. Kan ada ibu yang punya suami memang, ya ayahmu memang pemarah. Ya gimana memang, dari keluarganya memang kayak gitu. Kakekmu juga sama pemarah. Bukan malah anaknya ini disuruh menerima kondisi ayahnya ya. Tanpa ngomong bapaknya, neneknya, mbahnya, buyutnya, nggak perlu diomongkan. Iyalah bapakmu mungkin punya banyak pikiran, sabarlah engkau menghadapi ayah. Maka ingat, dalam Islam ini kewajiban berbakti kepada orang tua lebih daripada kewajiban berbakti kepada ayah. Dan pekerjaan wanita yang paling berat itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Lebih berat mana jadi ibu rumah tangga sama jadi kasir? Ibu-ibu, jadi ibu rumah tangga. Lebih berat mana menjadi ibu rumah tangga sama menjadi menteri? Ibu rumah tangga. Menteri malam istirahat. Ibu rumah tangga jam 2 bangun. Anaknya nangis ini. Apakah kemudian bapaknya bangun duluan? Kalau anak nangis biasanya yang bangun duluan siapa? Bapak. Karena bapak nggak kuat sama berisiknya anak-anak. Ketika bapak bangun, apa yang dia lakukan? Bangunin ibunya. Anakmu. Iya, artinya ibu rumah tangga sang bapak, aku capek bekerja loh. Bang, engkau kerja ada istirahatnya, Bang. Iya, kita sebagai seorang anak, sebagai dosen, pulang istirahat. Tapi istri nggak ada istirahat. Habis maghrib ngajarin anaknya. Habis isya mungkin nyuapin anaknya. Sebelum tidur cerita sama anaknya. Malam anaknya bangun nangis.
Dia harus ngurusin. Pagi dia siapkan ya anaknya ini dimandiin, tahu-tahu bayi besar teriak-teriak. Mana sepatu? Ini mandiin si kecil, bayi besar teriak-teriak. Ya Allah. Nah, anak apa bapak? Mana yang didahulukan? Bapaknya. Soalnya kalau anaknya nangis, ibu masih bisa gendong. Kalau bapaknya nangis, gak bisa gendong tuh. Ruwet urusannya nantinya. Artinya di sini seorang ibu jangan mau disamakan dengan bapak-bapak. Kok enak melahirkan, bisa gantian melahirkan. Tahun ini Pak, engkau yang melahirkan, aku yang kerja. Nggak bisa gitu, nggak akan pernah tergantikan. Maka dalam Islam, ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, man ahaqqun nas bi husni suhbati au man abir, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, siapa yang aku harus berbakti kepadanya? Ummak, ibumu. Summaman, terus siapa? Ummak, ibumu. Summaman, ummak, ibumu. Ibu lagi. Summaman, baru bapak. Jadi bapak-bapak memang nomor berapa? Nomor 4. Kalau juara 1, 2, 3 bapak ini juara harapan. Iya. Juara harapan 1. Nomor 1, 2, 3. Terus wanita ingin minta disamakan sama laki-laki, jangan mau. Jangan mau. Ahibati fillah, ingat bapak, ibu. Ibu itu bukan pembantu. Dan bapak itu bukan supir atau tukang kebun. Karena ada anak-anak yang sukses kemudian membawa orang tuanya. Dijadikan apa orang tuanya? Babysitter. Gendong anaknya. Wallah, dia sudah gendong engkau, capek. Ketika dia sudah sepuh, engkau minta dia gendong. Capek, jemaah. Anda ingat ayah anak cerita? Ya dulu. Kita dengar azan dulu. Nah, siap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maka ingat, orang tua kita itu bukan supir, bukan tukang kebun, ibu kita bukan babysitter, bukan pembantu. Jadi ketika orang tua kita sudah sepuh, jangan kita membebani mereka. Anak ingat tadi anak ceritakan, orang tua anak cerita, ya dulu lah ketika dia belum paham, belum ngerti, ketika muda-muda. Dia bersama saudara-saudaranya mau keluar lah, punya acara. Ini anak dititipkan ke neneknya. Semua udah punya anak nih. Satu saudara 10 mereka. Punya anak dititipkan ke neneknya. Neneknya kan dititipin cucunya, oh nggak apa-apa, sini. Ketemu sama kakek anak. Dipanggil anak, kemana, sini gitu. Mau jalan-jalan, mau ada acara ini itu. Oh, bawa nih hasil karya kalian, bawa semuanya. Ibu udah capek besarkan kau, titipin cucunya lagi, bawa semuanya, kata dia. Betul, siapa? Cuma yang namanya nenek, karena dia merasa hidup sama anaknya, ikut sama anaknya, dia kadang-kadang mengikuti semua keinginan anaknya. Kita yang harus paham. Jangan. Ya kalau dia mau gendong anak kita, fadhol, tapi jangan disuruh gendong anak kita. Kadang-kala pakai selendang ya, dia gendong dengan miring-miring, ya Allah. Ahibati fillah. Ada banyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Kita tinggal milih. Tapi ingat, berbakti kepada orang tua hendaklah menjadi salah satu yang kita harus lakukan. Contohnya, kita kenal mudik cuma Idul Fitri kan. Boleh jadi orang tua rindu sama antum. Antum mudik, ya berbakti sama orang tua nggak harus mudik. Tapi kadang-kadang dia cuma ingin melihat anaknya. Ada seorang ustadz di Jakarta, hafizahullah ta'ala. Ibunya kadang-kala telepon sama dia.
Dia telepon, nak, Umi kok kangen ya sama kau, nak ya? Ya Allah, Mi, ini. Dari Jawa Timur dia. Subuh sudah ada di rumahnya dia. Assalamualaikum, Mi, tadi. Kita ini nggak merasakan ya kerinduan orang tua ketemu sama anaknya itu. Ya Allah, senangnya. Hanya ketemu sebentar kemudian pergi, nggak ada masalah. Hanya ketemu sebentar. Antum 9 bulan di perutnya ibu. Antum disusui 2 tahun. Ibu kita yang ngajarin kita berbicara. Ibu kita yang ngajarin kita berdiri. Ibu kita yang ngajarin kita berjalan. Ibu kita yang ngajarin kita membaca. Ibu kita yang mengajari semua kita bisa, itu ibu kita gitu. Terus antum sibuk bekerja, cari duit, nggak ada selesainya cari duit, coba. Nggak ada selesainya. Maka ini kesempatan 10 awal Dzulhijjah, di antara amal soleh berbakti sama orang tua. Engkau punya kelebihan rizki, bagi buat orang tua. Berikan kesenangan buat orang tua sebagai bentuk kebaktian kita. Sa'id ibn Amir, dia cerita tentang dia sama saudaranya ketika ibunya kurang sehat ya. Biasanya anak-anak kan pada pulang. Ini Sa'id bin Amir mengatakan, bata akhi Umar yusalli. Ketika itu saudaraku sholat malam, aku mijetin ibu. Dia mengatakan, dan aku nggak ingin malamku diganti dengan malam dia. Karena dia tahu setelah tauhid itu berbakti sama orang tua, bukan sholat malam, berbakti sama orang tua. Kita tahu bagaimana cerita Juraij ketika dipanggil sama emaknya, ya Juraij, lagi sholat di Juraij. Kata Juraij, ummi am sholati, aku sholat terus apa berangkat ke ibuku. Panggil lagi, ya Juraij. Dia berpikir ibuku atau sholatku, sampai 3 kali. Akhirnya Juraij berpikir, oh sholatlah. Ternyata salah dia, seharusnya ibunya aja. Kebanyakan orang-orang di sini merantau. Ya, kalau ibumu minta engkau pulang-pulang. Orang yang berbakti sama orang tua, insya Allah doanya mustajab, rizkinya berkah. Dan buat para istri, bantu suamimu berbakti sama orang tuanya. Ya memang istri nggak ada kewajiban berbakti kepada mertua, nggak ada. Menantu itu nggak ada kewajiban berbakti kepada mertua. Yang ada anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi bagaimana seorang istri membantu suaminya berbakti agar suaminya mendapatkan ridho orang tuanya dan Allah akan ridho kepada rumah tangganya. Itu yang perlu dipikirkan oleh para istri. Dan cerita kebaktian sama orang tua banyak jemaah. Tapi harapannya di 10 awal Dzulhijjah ini cukuplah yang kita dengar tadi, memotivasi kita untuk berbakti sama orang tua kita. Ada sebagian orang berpendapat ketika sudah menikah, doa istri lebih makbul daripada doa ibunya. Apakah benar demikian, Ustaz? Ana baru dengar jamaah. Nemu di mana hadisnya dia? Nggak ada. Bahkan istri itu tidak akan merasakan lezatnya beribadah sampai dia taat dan nurut sama suaminya. Makanya kalau ada wanita-wanita yang beribadah, yang taat sama Allah, tapi ternyata dia nggak berbakti sama suaminya, dia nggak merasakan kenyamanan dalam hidup itu. Tetap doa ibu, doa orang tua yang mustajab, bukan doa istri. Doa istri mustajab ketika dia jadi ibu buat anak-anaknya nantinya. Seperti itu. Gimana Ustaz jika ibu menceritakan kejelekan ayahnya ke anak-anaknya sehingga si anak membenci ayahnya? Nah, ini yang pertama ghibah. Ghibah itu menyebutkan keburukan orang lain yang dia nggak suka gitu, walaupun suami sendiri. Kita boleh menyebutkan keburukan orang lain dalam rangka meminta fatwa, dalam rangka mencari solusi. Kita datang, Ustadz, anak punya suami itu bakhil, Ustadz. Apa yang harus anak lakukan? Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia cerita sama anaknya hanya untuk
membuat anak benci. Akhirnya anak durhaka sama orang tuanya. Padahal tadi udah disebutkan, walaupun orang tuanya kafir, nyuruh anaknya berbuat kafir, tetap anak ini wajib berbakti, tapi dia nggak boleh taat dengan perintah kekufurannya. Maka sampaikan kepada ibu ya, ya ibu, makasih, kayaknya ibu udah nggak perlu nyebut kejelekan ayah ya. Insya Allah sudah ada malaikat yang nyatat kejelekan ayah. Nah, sampaikan kepada ibu, sayang ibu udah nggak suka sama ayah, tapi pahalanya ibu dikasihkan ayah terus. Nah, orang ghibah itu kan gitu. Ini orang yang dighibahin tidak sholat malam, tapi dapat pahala sholat malam antum. Antum yang capek-capek, pahalanya diberikan kepada dia. Seharusnya kita itu tidak berbagi kebaikan kita kepada orang yang kita benci. Ya udah diam, doakan dia, semoga mendapatkan petunjuk. Ustaz izin bertanya, manakah yang harus didahulukan, belajar ilmu agama atau merawat orang tua yang sedang sakit? Sedangkan si anak ingin sekali belajar ilmu agama. Masya Allah jemaah. Qutaibah ibn Sa'id ya. Nah, bukan Qutaibah, Ahmad al-Abbar. Dia itu pernah kepingin belajar nuntut ilmu kepada Qutaibah ibn Sa'id. Ketika dia izin sama ibunya, nggak dikasih izin. Kemudian ibunya mati, baru dia berangkat. Ketika dia berangkat sampai ke Balagh, ke kota Balagh, guru yang hendak dia belajar kepadanya meninggal dunia. Tapi dia lebih baik berbakti sama orang tuanya. Dan alhamdulillah, belajar ilmu agama itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah juga. Jadi selama yang wajib antum bisa dapatkan, yang wajib itu yang berkaitan dengan ya kewajiban-kewajiban, yang berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan puasa kita. Dan sekarang dengan adanya media, antum tetap bisa belajar. Sambil merawat ibu, antum belajar ilmu agama. Jadi tetap belajar bisa dilakukan, berbakti kepada orang tua juga bisa dilakukan. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan manfaat bersolawat 1 kali akan dibalas 10 kali oleh solawat dari Allah. Lalu apa manfaat sholat Allah itu untuk kita ya Ustaz? Allahu Akbar. Kalau antum bicara manfaat solawat Allah buat kita, kita akan diampuni dosa-dosanya, kita akan diberi petunjuk oleh Allah, kita akan dikeluarkan dari kesesatan menuju jalan hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu salawat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita butuh salawat Allah. Kalau enggak, kita dia akan sengsara hidup ini. Ketika ada seorang sahabat yang memperbanyak, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia banyak kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir dialog dia sama Rasulullah SAW, kalau engkau memperbanyak salawat kepada aku, idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak, engkau akan dapat 2. Semua kegalauan, semua kecemasan, semua kekhawatiran itu akan dihapuskan dari dirimu ketika orang banyak sholawat, dan dosa-dosamu diampuni. Selesai. Orang kalau dikasih kebahagiaan di dunia, diampuni dosanya, nanti di akhirat masuk ke mana? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu manfaatnya kita mendapatkan sholawat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya tetap sabar menghadapi orang tua yang sudah lansia? Kadang sensitif, kadang lebih sensitif banget Ustaz. Nah, makanya sama Allah disuruh sabar, disuruh milih kata-kata yang baik. Karena memang di antara yang membuat karakter orang berubah itu umur, penyakit. Orang kadang-kala kena stroke, itu karakternya berubah, mentalnya bermasalah. Dan di antara cara ngobatin orang yang, kalau kita punya orang tua yang stroke jamaah, ini nasihat ana, antum jangan tanya mau apa, kepingin apa orang tua, jangan. Karena ketika orang tua selalu ditanya kepingin apa ibu, kepingin apa ayah, seperti itu, orang tua merasa membebani hidup anaknya. Tapi antum kasih fulus sama orang tua, punya rezeki ayah, bunda ini fulus, ayah mau apa terserah. Jadi dia itu punya semangat hidup jam.
Dengan duit itu dia bisa bersedekah, dia pengen ini, dia kasih. Tapi kalau selalu ditanya sama anaknya, dia merasa menjadi beban buat anaknya. Enggak, maka jangan. Maka ketika orang tua kita sensitif tadi, kita harus milih kata-kata yang baik. Bagaimana supaya bersabar? Ingat, dulu antum ngerepotin orang tua lebih daripada sekarang. Lebih sih, cuma memang kita nggak ingat ya. Antum ingat waktu umur 3 hari? Nggak ingat kan? Antum yang nangis, yang ini, yang antum sakit, mungkin macam-macam. Kita nggak ingat. Maka Allah ingatkan kita dengan 3 hal itu. Ketika di perut ibu, siapa yang ingat? Iya, anak dulu waktu di perut ibu itu nendang-nendang ibu, Ustaz. Betul, Ustaz. Nggak ada yang ingat. Ketika melahirkan, ibu mau melahirkan dirimu, kadangkala ada banyak yang robek di tubuh ibu demi engkau, tapi engkau nggak sadar. Ketika menyusui dirimu, ya Allah ya, anak ingat bagaimana seorang wanita menyusui. Kadangkala air susunya sedikit, dia harus makan ini, makan itu. Kadangkala dia kepingin makan sambal, nggak boleh. Karena kalau makan sambal anaknya murus nantinya. Kadangkala seperti itu. Ada hal-hal yang dia tinggalkan untuk dirimu yang kau lupa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quranul Azim berkaitan dengan wa hamluhu wa fisaluhu. Ingat, ibumu hamil engkau. Ingat, ibumu menyapih diri setelah 2 tahun. Dan memori kita nggak ada yang ingat dengan masa kecil ketika kita disusui sama ibu kita. Maka ketika kita mengingat itu, ya anak kayaknya ngerepotin ibu ana dulu. Dan insya Allah dengan setiap ya antum dimarahin sama ibu ya. Sampai ada Mansur bin Mu'tamir ya, salah seorang dari salafus soleh, ibunya itu kasar ngomongnya. Kasar ngomong sama anaknya ini. Dan dia sering ngomong sama, ya Mansur, Mansur kata dia, itu gubernur minta engkau jadi hakim, engkau nolak nak, kata dia. Ibunya pikir kalau anak dia jadi hakim kan fulus apa ini. Ini Mansur cuma diam aja. Kalau antum mungkin, loh mak, ana melakukan itu demi akhirat ana mak. Loh, ini bukan waktunya debat sama orang tua. Ya udah minta maaf. Iya mak, minta maaf mak, minta maaf. Nanti ngomong lagi tuh. Nah, engkau itu nak kasih tahu sama ibu nggak dengerin. Minta maaf mak. Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan sama orang tua, yang perlu antum minta maaf semua. Izin bertanya Ustaz, ini ada satu hal yang anak ingat. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah SWT. Lengkapilah. Ini pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustaz, amalan apa yang harus atau bisa dilakukan bila seorang hamba durhaka kepada orang tua dan orang tua sudah meninggal dunia? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ini harus bertobat jemaah. Engkau mau minta maaf sama orang tua gimana? Nggak bisa. Udah meninggal dunia orang tua. Maka sekarang yang perlu engkau lakukan adalah banyak-banyak berbuat baik buat orang tua. Selain beristighfar buat orang tua, punya kelebihan rizki, berbagi sama orang tua. Orang tua sudah mati, iya sedekah buat nama orang tua. Bangunkan masjid, masya Allah. Ada seorang anak yang membangunkan masjid, dia wakafkan buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan itu sebagai ya bentuk kebaktian dia kepada orang tuanya dan dihapuskan dosa-dosanya. Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, dia menyebutkan tentang Ar-Rabi' ibn Khuthaim. Ar-Rabi' ibn Khuthaim ini disebutkan yumitul adza 'anit tariq. Kadang-kadang dia bersihkan jalan, ada batu ya, dia bersihkan, ada duri dia bersihkan, dan dia mengatakan, ya Allah, ini buat ibuku ya Allah, yang ini buat ayahku ya Allah, yang ini buat ibuku ya Allah. Jadi ketika antum punya kelebihan rezeki sedekah, ya Allah buat ibuku. Punya rezeki lagi, bangunkan sumur atau galikan sumur buat orang tuanya. Ini termasuk bentuk kebaktian kepada orang tua. Sa'ad ibn Ubadah pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi.
ibuku meninggal dunia, belum sempat wasiat. Dan aku nggak ada di kota Medina waktu ibuku meninggal dunia. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Bermanfaat enggak kalau aku bersedekah buat ibuku? Kata Nabi SAW, tasaddaq. Engkau sedekah buat dia dan bermanfaat buat orang tua kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Mendoakan orang tua kita, itu yang pertama. Dan tadi bersedekah buat orang tua kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Baik kerabat atau sohib. Kerabat atau sohib. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu pernah pulang dari Mekah ke kota Madinah. Jadi kalau orang kaya itu memang kendaraannya macam-macam, jemaah. Untuk melihat orang kaya sekarang kan ada mobil keluarga, ada mobil pribadi, ada mobil buat kerja. Dulu orang kaya itu kalau safar biasanya naik onta. Iya. Biasanya naik onta. Kalau capek, kan perjalanan panjang, 7 hari ya, 6 hari. Kalau capek ganti naik himar, naik keledai. Jadi lebih santai. Dalam perjalanan Abdullah bin Umar ketemu dengan seorang Arab Badui mungkin ya. Ketemu, dikasihlah sama Abdullah bin Umar surbannya. Surban yang mahal tuh dikasihkan kepada orang ini. Lalu keledainya yang biasa dia naikin itu diberikan kepada dia. Kata sahabat-sahabatnya, ya Allah, engkau kok sebegitunya memperhatikan orang ini. Dia dikasih 2 dirham udah seneng gitu. Kan memang ada orang-orang kampung itu dikasih duit sedikit udah seneng. Ini kok kasih banyak sekali kepada dia. Apa katanya? Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang maksimal, puncak kebaktian itu adalah berbuat baik, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Kata Abdullah bin Umar, orang ini bapaknya dulu sohibnya Umar. Bapaknya jemaah, bukan dianya. Ayahnya dia dulu sohibnya Umar. Maka aku berbuat baik kepada dia sebagai bentuk berbakti kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan sekarang banyak orang-orang yang udah nggak kenal sama kawan-kawan orang tuanya. Ketika ditanya, antum kok nggak mudik? Udah nggak ada orang tua, Ustaz, meninggal. Nggak ada kawan orang tua, ya ada di kampung. Nggak ada kerabat orang tua, ada. Berarti antum masih perlu pulang sekedar untuk menjalin hubungan baik dengan siapa? Kawan-kawan orang tua. Ini termasuk yang bisa dilakukan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang istri. Jika saya merasa sedih ketika mertua mencela urusan rumah tangga saya, jika saya protes kepada suami dan suami membela orang tuanya, apakah sikap suami ana sudah benar? Bisa benar, bisa salah. Jadi buat para suami ya, orang tua kita mungkin melakukan kesalahan. Mungkin. Ketika orang tua kita melakukan kesalahan kepada istri kita yang dizalimin, apa tugas seorang anak sekarang? Dia meminta maaf buat orang tuanya kepada istrinya. Bukan dia belain kesalahan orang tuanya. Kalau orang tuanya memang salah, dia katakan kepada istrinya, minta maaf ya, maklumilah ibuku udah tua. Mungkin dia juga cemburu sama engkau. Kemudian anak ini datang kepada orang tuanya, minta maaf buat istrinya kepada orang tuanya. Yang katakan, ayah minta maaf ya, istriku mungkin ya masih punya banyak kekurangan ayah. Jadi suami itu berada di tengah. Jangan berat sebelah. Walaupun orang tua, tetap mungkin orang tua berbuat salah. Jangan kecintaan kepada orang tuanya membuat dia menzalimin istrinya. Sebagaimana sebaliknya, jangan kecintaan kepada istrinya membuat dia menzalimin orang tuanya. Nah,
Bagaimana hukum jika seorang memutuskan silaturahim anak dengan salah satu orang tuanya dengan sebab orang tua tersebut pernah melakukan hal yang salah, dosa besar, dan ditakutkan akan membawa dampak buruk kepada anaknya jika anaknya diasuh salah satu orang tuanya itu. Anak dilarang menghubungi dan bertemu. Ya, kalau ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan, jadi ada kondisi anak ini masih kecil, masih labil, orang tuanya ya pelaku kemaksiatan. Kalau anaknya ketemu orang tua takut diajak berbuat maksiat, mungkin anak ini nggak ketemu dulu, tapi jangan sampai anak ini dilarang untuk ketemu orang tuanya nanti. Boleh jadi anak ini bisa membawa orang tuanya kepada jalan kebenaran, mendakwain orang tuanya, walaupun dia tidak dirawat sama orang tuanya. Maka buat ibu biasanya yang lihat bapak, Ustaz, kalau anak-anak ketemu bapaknya kayaknya nggak benar, Ustaz. Ya sudah, persiapkan anakmu, berikan imunitas yang bagus kepada anakmu. Ketika dia sudah siap, nah sekarang engkau fadl ketemu sama ayah. Mungkin ayahmu dapat hidayah lewat engkau. Barakallahu fikum. Mohon nasihat agar suami betul-betul berubah, berperan sebagai imam, pemimpin dan suami yang bertanggung jawab kepada anak istri, mendidik dan mengasuh keluarga jalan ke surga dan ridha Allah, hijrah mematuhi Allah dan berhenti kongkow nonton porno, diganti dengan Al-Quran dan mengajarkan kepada keluarga. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Siap. Maaf. Alamat. Iya. Ini kayaknya tema kajian besok ya, Ma. Kalau mau ini istri kepingin, kayaknya suaminya datang. Nah, iya. Jadi buat para suami, kalau akan ada persidangan di hari kiamat, jangan sampai yang berdiri di hadapanmu istrimu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka kalau ternyata kita sedang menuju ke neraka? Tugas suami itu bukan hanya kasih makan, tapi menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Amr bin Qais al-Mullai, dia seorang tabi'ut tabi'in, dia pernah mengatakan, boleh jadi kelak pada hari kiamat ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku, ini suamiku, ini suamiku. Ma'allamani wala addabani, dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku. Kerja dia hanya bawa roti dari pasar, ngasih makan saja. Ingat para suami, engkau ketika mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, surga dan neraka istrimu pindah kepadamu, dan kau punya tanggung jawab besar. Ya, tentunya perlu menguatkan keimanan. Semua kesenangan dunia itu yang berisi kemaksiatan hanya akan membawa kepada kebinasaan. Kalau kau melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah, pasti hasilnya engkau tidak akan ridha. Tidak akan menyenangkan diri. Maka mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas, tapi karena mic-nya dari tadi ganggu Ana, jadi Ana cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.